Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, dimanapun antum berada, bagaimana kabar antum semua? Ana selalu berharap semoga kabar antum dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, di antara pertanyaan yang sering kali dilontarkan oleh teman-teman kita, dan Ana menganggap pertanyaan ini perlu Ana jawab lewat video ini agar manfaatnya dirasa akan lebih kena pada banyak orang. Sebuah pertanyaan di mana teman-teman kita menyatakan, bukankah kita tidak disukai menyebut nama Allah, berzikir saat kita berada di kamar mandi atau di WC? Nah, yang jadi masalah, kata teman-teman kita, bagaimana halnya jika tempat kita berwudu itu ternyata menyatu satu tempat, maksudnya antar tempat kita mandi, kamar mandi atau WC dengan saat kita akan berwudu di situ. Sebab tentu dalam wudu itu ada perkara yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah menyebut nama Allah, yaitu mengawali wudu dengan membaca bismillah. Maka dalam kasus semacam ini, apakah yang harus dilakukan? Apakah basmalahnya dibaca dalam bismillahnya dibaca dalam hati saja, atau bahkan tidak dibaca sama sekali, atau tetap dibunyikan dengan dilafadzkan dengan gerakan bibir? Saudaraku, maka untuk menjawab pertanyaan ini, Ana ingin memperluasnya sekaligus dengan hal yang terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi, Ana akan mengulas masalah ini. Pertama, menjawab pertanyaan tadi. Juga terkait dengan masalah yang hampir sama adalah kasus di saat kita di kamar mandi atau sedang di WC, kita mendengar azan. Sementara kita tahu bahwa disyariatkan saat kita mendengar azan, kita mengikuti suara muadzin itu. Nah, bagaimana kalau saat itu kita sedang dalam kamar mandi atau WC? Apakah tetap kita dianjurkan menjawab azan tadi? Juga kasus lain yang senada dengan kata kasus di atas adalah, misal kita sedang berada di kamar mandi atau sedang di WC, lalu ada seseorang yang ke rumah kita dari pintu rumah depan, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, sementara posisi kita sedang berada di WC atau di kamar mandi. Apakah kita perlu menjawab salam dari yang bersangkutan atau bagaimana? Termasuk perkara ini adalah kita tahu salah satu yang disyariatkan dalam agama kita, jika ada seseorang yang bersin membaca hamdalah, maka kita diperintahkan mentasmid dengan memberikan doa padanya, yarhamkallah. Yang jadi masalah, bagaimana kalau ada misalkan keluarga kita yang ada di dalam rumah kita, kita mendengar saudara kita, ya mungkin istri kita, anak kita, atau tamu yang sedang ada di rumah kita, dia bersin mengucap alhamdulillah, kita mendengarnya. Nah, tapi bersamaan itu kita posisinya sedang di kamar mandi
Apakah kita perlu menjawabnya? Mentasmitkan orang yang bersin tadi atau bagaimana? Inilah sejumlah pertanyaan yang biasanya terkait masalah ini dan paling sering kita mengalaminya. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, Ana akan awali dulu tentang hukum asal berzikir atau menyebut nama Allah di kamar mandi atau WC. Ulama telah sepakat bahwa perkara ini dibenci lepas dari haram atau makruh. Yang jelas mereka sepakat menyebut nama Allah ya atau berzikir di kamar mandi maupun di WC, hukum asalnya itu dibenci. Ibnul Munzir pernah berkata, wa qala Ikrimah rahimahullah, berkata Ikrimah rahimahullah, la yadhkurullah wa huwa 'alal khala bilisanih. Tidak boleh seseorang berzikir dengan lisannya tatkala ia sedang berada di WC atau kamar mandi. Walakin akan tetapi yang disyariatkan baginya biqalbih, hendaklah dia berzikir dengan hatinya saja, jangan dengan dilafadzkan dengan gerakan bibir. Jadi kalaupun kita sedang di WC, misal ada orang yang azan, kita mendengarnya, cukup kita jawabnya ngikuti bacaan muadzin tadi, itu dengan hati saja, lisan kita jangan bergerak. Itu seperti itu. Demikian kata Imam Ikrimah rahimahullah, sebagaimana ini dapat kita simak dalam kitab Al-Awsat juz 1 halaman 341. Saudaraku, untuk zikir yang sifatnya sunnah, ya, seperti menjawab azan tadi, ya, menjawab azan, ya, pokoknya halnya yang bukan sifat wajib, ya. Memang para ulama pada dasarnya mengatakan hal itu dibenci kalau diucapkan dengan gerakan bibir, lisan. Kalau perkara itu sifatnya sunnah. Tapi kalau untuk perkara yang sifatnya wajib, contohnya apa? Sifatnya wajib. Kita tahu menjawab salam itu bukan sunnah, tapi wajib. Nah, kalau yang sifatnya wajib bagaimana kasusnya? Ini yang akan Ana jelaskan kedudukannya. Kita akan awali dulu dengan menyimak apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi pernah berkata, yukrahu dzikru wal kalamu hala qada'il hajah. Dimakruhkan, dibenci berzikir atau berbicara saat seseorang itu sedang buang hajat. Sawa'un kana fis sakhra au fil bunyan. Sama saja, ya, apakah orang ini sedang buang hajatnya di tempat terbuka yang tidak ada bangunannya, atau al-bunyan, di tempat yang ada bangunannya, WC yang ada bangunannya. Sebab kita tahu, ya, tempat buang hajat itu memang ada yang terbuka, ya, ada yang tertutup, ada bangunannya. Ya, itu sama, dibenci, kata Imam Nawawi rahimahullah. Wa sawa'un fi dzalika, dan perkara itu juga berlaku sama, ya, dalam keseluruhan al-azkari wal kalam, baik itu zikir apapun ataupun omongan. Kita sedang buang hajat, ngomong biasa saja, tidak boleh, apalagi zikir, tidak boleh. Saat kita dibenci perkara itu, makruh, ya, apalagi yang kaitannya dengan zikir, itu tidak boleh, ya, illa
kecuali kalam ad-darurah, ya, omongan dalam keadaan darurat. Apa contoh kalam dalam darurat? Ulama menjelaskan, saat kita berada dalam WC, kita misalkan tahu anak kita yang masih kecil sedang mendekati tempat berbahaya, taruhlah di situ ada api, anak kecil namanya belum tahu resiko, dia mendekati, kita khawatir anak ini akan mendekat ke sumber api, akan mencelakakan atau mengambil pisau yang dikhawatirkan akan membahayakan. Sementara kita sedang buang hajat, maka saat itu kalaupun kita bicara, karena ini kasus darurat boleh. Misalnya kita mengingatkan seseorang lain yang ada di rumah kita, fulan itu awas, si anu lagi ngambil pisau, ya, misalkan, walaupun kita dalam posisi sedang buang hajat atau boleh. Tapi kalau bukan keperluan darurat, bicara apalagi zikir, itu hukum asalnya dibenci. Lalu di antara perkataan Imam Nawawi rahimahullah yang lain, beliau mengatakan wal kalam bihadza kullihi makruh karohiyah tanzih. Dan ini semua adalah hukumnya makruh karohiyah tanzih wala yahram. Hukumnya makruh yang tidak disukai tapi tidak sampai level haram, katanya. Jadi makruh, tidak sampai hukumnya haram. Artinya kita menyebut ya Allah atau apa di dalam WC itu hukumnya makruh, tidak sampai hukumnya itu haram. Itu dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Lalu beliau juga memberikan keterangan walam yuharik lisanah fala ba'sa. Kalau dia ini zikirnya dengan tidak menggerakkan lisan, fala ba'sa, itu tidak mengapa. Ya, kalau ya itu tidak menggerakkan di hati, tapi kalau diucapkan dengan lisan itu makruh, tapi tidak sampai level haram. Ini dikatakan Imam Nawawi dalam kitabnya rahimahullah Al-Adhkar halaman 68. Nah, jika kita sudah paham bahwa hukum asalnya ya berzikir ya dengan lisan, anak ulangi, berzikir dengan lisan, ada gerakan bibir ya saat di kamar mandi atau WC itu hukum asalnya makruh. Yang jadi masalah tadi, bagaimana jika kasusnya kita zikir yang sifatnya menjawabnya itu wajib. Contohnya menjawab salam. Kita tahu menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Imam Nawawi rahimahullah berkata, fa in kanal muslim alaihi wahidan ta'ayyan alaihi rad. Bila salam itu diucapkan oleh seorang muslim ke kita, maka wajib kita membalas salamnya. Hukumnya itu wajib. Ya, lihat Syarah Sahih Muslim juz 7 halaman 394. Ya, demikian pula dalam kasus membaca bismillah di awal wudhu. Membaca bismillah di awal wudhu itu sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, bukan sunnah. Nah, yang jadi masalah, bagaimana kalau yang punya pendapat membaca bismillah di awal wudhu itu wajib, sementara dia wudhunya, tempat wudhunya tadi adanya di kamar mandi. Apa yang harus dilakukan? Maka jawaban atas permasalahan ini, setelah ana mencermati pendapat para ulama yang terkait dengan hal ini dan dengan melihat hadis-hadis yang terkait dengan perkara ini, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama,
Kalau sifat perkara, zikir itu adalah sesuatu yang sifatnya yang bisa ditunda. Tidak harus saat itu juga. Contohnya, menjawab salam. Kita sedang di WC, nggak ada orang lain selain kita, ada orang yang mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum. Di rumah itu pas cuma ada kita. Menjawab salam itu tadi sudah dikatakan wajib. Ya. Maka apakah bisa itu kita tunda? Jawabannya nanti setelah kita keluar dari WC. Jangan dijawab langsung, tapi tunggu dulu ketika kita keluar dari WC, ya, baru setelah kita bersuci kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Atau bagaimana? Maka jawabannya tadi dibagi dua. Jika perkara tadi termasuk perkara yang bisa ditunda, yang utama adalah hendaklah kita menjawabnya setelah kita menyelesaikan hajat kita. Contoh dalam kasus menjawab salam. Ya, dalil masalah ini, mari kita lihat hadis yang terkait dengan masalah ini. Abu Jahm al-Ansori radhiyallahu anhu mengisahkan. Ya, ini dari satu hadis yang dikisahkan oleh Abu Jahm al-Ansori. Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja datang dari sumur Jamal, ya, nama sebuah sumur, ya. Falakiyahu rajulun fasallam alaih. Lalu tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang mengucapkan salam pada beliau. Mengucapkan salam, ya. Maka dikisahkan di situ falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaih. Ternyata saat itu Nabi tidak langsung menjawab salam lelaki ini. Tidak langsung menjawab. Ya. Mengapa Nabi tidak langsung menjawab? Jadi begitu laki-laki Assalamualaikum, biasanya kan Nabi SAW selalu langsung menjawab saat itu. Tapi ternyata di sini tidak. Padahal tadi menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi di sini Nabi tidak langsung menjawab. Lalu dalam hadis ini dikisahkan hatta aqbala alal jidar fama saha wajhah wa yadaihi. Rupanya saat itu Nabi kondisinya belum suci. Nabi tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan beliau ini tidak dalam keadaan suci. Makanya di hadis ini Nabi segera tayamum karena darurat untuk segera menjawab ini, tapi nggak langsung dijawab. Tayamum dulu, beliau menempelkan tangannya di atas tembok atau permukaan tanah, lalu beliau tayamum, singkatnya baru summa rodda alaihi salam. Ya. Lalu baru Nabi menjawab waalaikumsalam. Ini berarti ada interval. Saat orang ini memberi salam, dengan Nabi memberikan jawaban salam, diseling dulu dengan tayamum. Ada penundaan jeda waktu. Ini dibenarkan. Ya. Dan dalam hadis lain, ini dalam kasus Nabi saat itu belum dalam keadaan suci. Ya, makanya beliau tayamum dulu. Nah, demikian pula hadis yang lebih tegas terkait masalah ini ada hadis lain dari Muhajirin bin Kunzuf. Ya, suatu ketika beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi sedang kencing. Di saat Nabi sedang kencing, lalu Muhajirin bin Kunzuf, ya, ini mengucapkan salam, Assalamualaikum, ya. Ternyata di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab salam sahabatnya ini secara langsung, ya. Setelah itu Nabi berwudu, ya. Beliau kencing, ya. Sebab tadinya sedang kencing, ya. Beliau ngambil air wudu. Setelah ngambil air wudu, lalu beliau baru meminta maaf, ya. Kepada sahabatnya tadi,
kenapa beliau tidak langsung jawab salam? Beliau menjelaskan, ini karihtu an adkurullah azza wajal illa ala toharoh. Maaf sahabatku, tadi aku tidak langsung menjawabmu. Ini makna bebasnya. Dikarenakan aku tidak suka menjawab salam dalam keadaan aku ini tidak dalam keadaan suci. Ya, dikarenakan Nabi waktu itu sedang kondisi buang hajat, ya, kencing, belum keadaan suci. Walaupun menjawab salam itu hukumnya wajib, tapi karena beliau saat itu dalam keadaan belum suci, beliau menunda jawabnya dulu, bersuci dulu, kencingnya selesai, ngambil air wudhu, baru jawab salamnya seraya menjelaskan, mohon maaf kalau bahasa bebasnya tadi aku tidak langsung menjawab salammu karena aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Ini hadis riwayat Abu Dawud nomor 17 dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nataijul Afkar juz 1 halaman 205. Saudaraku, itu tadi terkait jika menjawab atau zikirnya itu boleh ada interval. Dan dari hadis ini kita tahu ada yang sifatnya wajib tapi ada interval waktu. Menjawab salam boleh ditunda sampai dalam keadaan suci dulu, boleh. Nah, beda kasus tentunya kalau dalam kasus seperti kita berwudu, tentu ngawali dengan membaca bismillah. Ya, kalau ceritanya tempat wudhu kita terpisah dengan kamar mandi, selesai urusannya, mungkin tidak perlu ditanyakan lagi. Yang jadi masalah tadi, kebanyakan kita tempat wudhu dengan kamar mandi itu hampir pasti rata-rata kita masalahnya satu gitu tempatnya. Kita ada di kamar mandi, terkadang kamar mandi kita juga satu dengan WC, ya. Nah, yang jadi masalah pas kita wudhu itu kita diperintahkan juga membaca bismillah. Sementara ini nggak mungkin ditunda, sebab bismillah itu dilakukan di awal kita mau wudhu gitu, bukan seperti salam. Kalau salam bisa ditunda dulu tadi kasusnya. Kalau membaca bismillah kan harus di situ saat itu juga. Nggak mungkin wudhu dulu selesai keluar baru bismillah. Ya tidak seperti kasus salam. Ini yang jadi masalah. Maka dalam hal ini Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya an zikrillahi wal insan yatawaddu dakhil al-hammam kaifa yakun. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang berzikir, ya, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam hal ini adalah yatawaddu dakhil al-hammam. Ya, dia ini ada di dalam WC, ya, hendak hammam di sini WC berwudu. Tentu saat mau berwudu membaca bismillah, maka katanya kaifa yakun, dalam kondisi seperti ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, maka Syekh bin Baz rahimahullah menjawab sebagai berikut. As-sunnah al-insat. Hukum asalnya, ini anak bahasa bebasnya. Ya, sunnahnya dalam keadaan di hammam, kamar mandi atau WC, insat. Kita jangan ngomong biasa jangan, zikir pun jangan. Jadi as-sunnah al-insat. Ya, sunnahnya tatkala kita di hammam, kamar mandi, WC, insat. Wa adamu zikri, dan juga jangan zikir. Jangan membaca zikir apapun. Yukrahu zikri fil hammam mahal qada'il hajah. Dibenci, dimakruhkan berzikir di hammam, kamar mandi, ya, atau tempat buang hajat, yang merupakan tempat buang hajat. Itu dibenci, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Lakin idza aradal wudu, nah di sini ikhwan yang perlu antum ketahui. Tapi jika kita hendak wudu wal maghsala fil hammam, sementara tempat mandi kita itu
ya, letaknya bareng di situ dengan hamam, ya, kamar mandi, WC di situ ya bareng. Apa yang terjadi? Wa aradal wudu fiha, dan kita mau wudunya juga di situ. Bareng, pokoknya WC, kamar mandi, ya, itu satu. Ya. Apa yang dilakukan? Fa innahu, maka pada saat itu kata Syekh bin Baz rahimahullah, ya, dia tetap dituntut membaca bismillah di awal wudu. Dia tetap baca bismillah dengan gerakan lidah. Bismillah. Mengapa? Apa alasan Syekh bin Baz rahimahullah memilih pendapat ini? Dikarenakan li'anna tasmiyata wajibah inda jam'i min ahli ilmi. Karena membaca bismillah itu menurut sekelompok ulama hukumnya wajib. Membaca bismillah itu hukumnya wajib menurut sebagian ulama. Ini bukan ijma, ya. Sebagian ulama berpendapat wajib. Fala yatrukuha min ajlil karohah. Al-wajib muqaddam. Ini bagus sekali. Maksudnya apa? Tadi berzikir, nyebut nama Allah di hamam, ya, di tempat kita mandi, tempat buang hajat, itu seperti yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah, makruh tidak sampai haram. Makruh tidak sampai haram, kata Imam Nawawi rahimahullah. Tadi sudah Anda sebutkan. Kalau kita punya pendapat membaca bismillah itu wajib tatkala akan wudhu atau tatkala akan mandi, misal kata kita pendapatnya memilih yang wajib, maka tentu perkara yang wajib lebih didahulukan, karena kalau makruh kan tidak sampai dosa. Kalau ini wajib yang harus, maka tadi kata Syekh bin Baz rahimahullah, li'anna tasmiyata wajibah inda jam'i min ahli ilmi fala yatrukuha min ajlil karohah. Al-wajib muqaddam. Ya, dikarenakan membaca bismillah itu wajib menurut sebagian ahli ilmu, makanya tentu tidak perlu kita tinggalkan membaca bismillah yang sifatnya wajib hanya karena untuk mengejar yang tadi makruh. Karena yang wajib katanya harus lebih didahulukan. Ya, lalu dalam paragraf yang lain beliau mengatakan walau annahu fil hamam idza da'atil haja ilal wudu fil hamam li anna tasmiyah wajibah inda jam'i min ahli ilmi sunnatan indal aktsar muakkadah. Ya, bahkan kalaupun kita memilih bahwa membaca bismillah di awal wudu ini tidak sampai wajib tapi sunnah muakkadah. Kalaupun kita punya pendapat nih, baca bismillah saat akan wudu itu enggak wajib, tapi sunnah muakkadah. Tetap sunnah muakkadah itu lebih kuat dibandingkan makruh. Hukumnya sunnah muakkadah lebih kuat daripada sekedar makruh. Karena hukum asalnya yang namanya makruh itu tidak sampai level dosa. Makanya dalam kasus ini pun bagi yang berpendapat, taruhlah dia punya pendapat membaca bismillah saat akan wudhu sunnah muakkadah. Walaupun tidak sampai wajib. Apalagi kalau yang berpendapat wajib. Maka dalam kasus semacam ini tetap Anda baca bismillah walau sedang di kamar mandi. Ya, kalau tempat wudhunya bareng tadi di kamar mandi, tetap dibunyikan bismillah, bukan di dalam hati saja. Ini fatwa Syekh bin Baz. Ini rahimahullah dapat antum simak di situs resmi beliau di nomor artikel 17.064. Kesimpulan dari bahasan anak, ya, bahwasanya pertama hukum asal berzikir, menyebut nama Allah dan yang sejenisnya di kamar mandi atau WC adalah makruh. Ya, tidak disukai. Bahkan jangan kata zikir, ini kesimpulannya. Ngomong biasa pun kalau bukan darurat dibenci. Apalagi zikir. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, kalau kita sedang di kamar mandi tadi, lalu kita mau melakukan zikir yang sifatnya wajib tadi, ya, kalau yang sifatnya wajib itu dibagi dua, ya.
kalau menjawabnya bisa ditunda seperti dalam masalah tadi menjawab salam, boleh kita tidak dijawab saat itu, kita nanti tunggu keluar dari kamar mandi atau tempat hajat, ya kita bersuci dulu, keluar baru kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kalau sifatnya yang wajibnya bisa ditunda, ya. Kalau yang sifatnya langsung harus saat itu juga tadi, seperti tadi membaca bismillah, ya, atau berpendapat sunnah muakkadah walaupun bukan wajib, tetap ya sekedar membaca bismillah itu tetap kita dituntut membacanya dengan gerakan lisan. Jadi bismillah tetap ada gerakan lisan, tidak cukup dalam hati saja. Inilah insya Allah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Semoga perkara ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua dan bisa untuk menambah informasi terkait hukum-hukum syariat. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya anak tutup kajian ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.